Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Kali ini bertanya bang, kasih dong kisi-kisi terkait wawancara SKB. Jadi wawancara ada dua, kompetensi hukum sama bahasa Inggris. Kita bagi satu-satu aja ya. Jadi kita ngebahas di video ini ya kompetensi hukum dulu. Jadi bang, terkait bagaimana kita untuk menyikapi nanti ya ketika kita misalkan lolos nih untuk wawancara SKB hukum. Nah, yang pertama itu pakai pakaian rapi ya, pakai pakaian rapi, terus rambut juga rapi, bersih, wangi, mandi gitu ya. Karena itu menentukan. Ada memang dia nggak mandi gitu, karena persiapan kan dia untuk ke tempat ujiannya itu menempuh waktu 6 jam. Jadi dia dari malam pagi waktunya mepet, dia langsung ujian SKB. Itu kan jadi salah satu penilaian kan bahwa manajemen waktunya nggak baik. Jadi oleh karena itu maka penampilan itu utama. Kalau bisa potong rambut dulu lah, misalkan laki-laki potong rambut, misalkan perempuan jilbabnya disetrika dulu. Itu penting, itu penilaian pertama. Kedua, perkenalkan diri kalian. Kan nanti kita ini mau jadi hakim ya, anggap aja ya kita mau jadi hakim. Kita ini kan mau jadi hakim. Ketika kita ingin menjadi hakim, maka pas memperkenalkan diri itu jangan cengengesan. Buktikan kalau kita itu memang tatapan tajam, duduk yang tegak gitu kan. Jangan kayak perkenalkan diri nama saya Pak Rifki Akbari. Ada seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi dia anggap ujian nyantai ini. Nah, padahal sejatinya ujian ini kan penting ya untuk kita mau jadi ke tahap selanjutnya, kita mau jadi CPNS kan. Maka ketika perkenalkan diri, kita ngeliat nih, misalkan orang Islam nih, kita dari pengujinya kan kita biasanya nama-namanya sudah tahu. Kalau Islam, maka awali dengan Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, perkenalkan nama saya Rifki Akbari. Nah, nanti biasanya itu kita memperkenalkan jurusan saya Rifki Akbari, jurusan Hukum Keluarga dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu penting. Kenapa? Karena dari penjelasan kita di awal, nanti mulai itu ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin aku ditanya, karena aku dari Hukum Keluarga UIN Jakarta, ditanya, oh kamu UIN Jakarta Hukum Keluarga, lulus kapan? Tahun 2018 Bapak. Oke, saya punya pertanyaan ya. Coba jelaskan asas personalitas Islam. Kenapa ditanya asas personalitas Islam? Karena aku dari Hukum Keluarga, di mana itu lebih membahas tentang pengadilan agama. Jadi undang-undang terkait peradilan agama gitu kan, apa saja perkara-perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan agama. Nah, itu ditanyakan apa itu asas personalitas Islam. Terus pertanyaan berikutnya, oke, ketika sudah menjawab ditanya lagi, orang itu kan bercerai, alasannya itu apa aja orang itu bercerai. Nah, kenapa bisa dipertanyakan seperti itu? Karena memang yang dikuasai hukum keluarga ya tentang perceraian ya. Kalau misalkan kamu jurusan hukum ekonomi, pasti dipertanyakan, coba kamu tahu nggak prinsip mudorobah? Apa sih yang dimaksud dengan mudorobah? Apa sih yang dimaksud dengan murabahah? Jadi itu harus benar-benar kalian kuasai apa yang kalian ambil, jurusan kalian itu. Terus yang kedua, yang berikutnya, ketika sudah ditanya agak menjurus, baru dia ditanya, kita kan mau masuk jadi bagian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, MK, KY ini kan lembaga besar yang setidaknya kita wajib mengetahui apa fungsinya, apa tugasnya. Nah, nanti ditanya itu, kamu tahu nggak MA? Nah, MA itu fungsinya apa aja? Jadi kita harus tahu, teman-teman harus tahu nih, MA itu fungsinya ada fungsi pengawasan, fungsi mengatur. Nah, itu searching aja lah, ada lah, gampang gitu kan. Nanti disitulah teman-teman tuh mengerti, memahami, dia ini masuk ke MA ini paham apa enggak, ada. Oke, sudah itu baru masuk ke namanya lebih menjurus ke dalam praktek di pengadilan. Tahu surat gugatan? Tahu Pak? Apa aja, terdiri dari apa aja surat gugatan? Nah, satu itu. Terus oke, bisa kamu ya. Terus tanya ini, tahu proses persidangan nggak? Tahu apa aja? Nah, jadi harus tahu tuh apa surat gugatan isinya apa aja, proses persidangan apa.
asas-asas tadi ya, asas personalitas Islam. Nebis bin idem apa? Nah, tanyakan. Baru yang ditanya lagi berikutnya itu mengenai peraturan-peraturan. Undang-undang peradilan agama itu nomor berapa? Undang-undang perkawinan itu nomor berapa? Ini nanti disamakan ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman, saya mau masuk peradilan umum nih, saya mau masuk tata usaha negara nih, pasti disamakan, nggak beda jauh dari situ. Undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tuh nomor berapa? Nah, nanti ditanya, dan itu waktunya itu nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 5-7 menit, kayak cepet banget dah. Nah, jadi itu ya, mungkin teman-teman bisa ngambil kesimpulannya. Pertama, pahami asas-asas. Kedua, jurusan kita apa, pasti tanya tentang itu. Selanjutnya, apa itu surat gugatan, bagaimana proses persidangan. Itu sedangkan kita nggak pertanyaannya itu nggak dalam, cuman di luar-luarnya aja, tapi setidaknya kita paham dan mengetahui. Itu intinya, kita oh dia ini paham sama hukum. Terus perkenalkan diri yang baik dan benar. Bahkan pas ujian kekuasaan kehakiman, kompetensi tentang hukum, ditanya pertama kali itu malah ditanya gitu, bisa nggak kamu bahasa Inggris? Nah, coba kenalin diri pakai bahasa Inggris. Nah, itu penting ya. Mungkin nanti mau masuk agama, coba kenalin dirimu pakai bahasa Arab. Jadi teman-teman harus bisa, misalnya Ismi Rifki, jitu min Balikpapan. Nah, itu harus kayak bahasa Arab kita bisa, bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, dihafalin aja. Dihafalin dari sekarang. Mau ujiannya 5 bulan lagi, hafalin dari sekarang. Karena konsep memperkenalkan diri itu yang nggak beda-beda jauh, gitu-gitu aja. Ya mungkin ini video pertama ya, kisi-kisi bagaimana menghadapi wawancara di bidang hukum untuk analis perkara peradilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.